Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Nur Hakim dari kelas A semester 3 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview jurnal pertemuan yang ketiga mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH serta Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Untuk jurnal yang saya review berjudul Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administratif sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak, yang ditulis oleh Nur Asia, dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Merandeh Langsa Nuraisah. Langsung saja kita ke isi dari jurnal tersebut. Dalam konsep Rechtsstaat, perlindungan hak-hak dasar diwujudkan melalui asas legalitas. Dengan asas tersebut, hukum harus dipositifkan, artinya hukum harus dibentuk secara sadar dan dituangkan dalam bentuk yang resmi dan pasti. Asas legalitas merupakan asas yang membatasi kekuasaan pemerintahan, dan pembatasan pemerintahan ini bukan berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan atau steering kehidupan masyarakat. Wewenang steering bagi kehidupan masyarakat itu diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, diantaranya adalah instrumen izin sebagai salah satu bentuk keputusan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara. Sehubungan dengan asas legalitas, instrumen izin dibatasi oleh aturan hukum. Pembatasan oleh asas legalitas dilakukan melalui asas keabsahan tindak pemerintahan. Dalam pemahaman ilmu hukum, instrumen perizinan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara digunakan untuk 1. Mengarahkan atau mengadilkan aktivitas tertentu. 2. Mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tertentu. 3. Melindungi objek-objek tertentu. 4. Mengatur distribusi benda langka. 5. Seleksi orang dan atau aktivitas tertentu. Wewenang pemberian sanksi administratif sebagai konsep hukum publik. Beberapa literatur hukum administrasi negara menunjukkan bahwa sanksi administrasi negara dikelompokkan menjadi perbuatan hukum dan perbuatan nyata atau material yang terdiri atas A. Paksaan pemerintah, ini perbuatan material. B. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, ini merupakan bentuk perbuatan hukum. Uang paksa ini merupakan bentuk perbuatan nyata atau material, dan denda administrasi ini dapat berbentuk perbuatan nyata atau material maupun perbuatan hukum. Di Indonesia, pemikiran tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik secara populer pertama kali disajikan Kuncoro Purbopranoto dengan merumuskan asas-asas tersebut sebagai berikut. 1. Asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan, asas bertindak cermat, asas motivasi, asas tidak mencampur adukan wewenang, asas fair play, asas keadilan dan kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas penindakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan hak atas pandangan hidup, asas kebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum. Dengan demikian, fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai norma pemerintahan dinyatakan dalam undang-undang tersebut sebagai salah satu alasan untuk mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan atau menerbitkan putusan tersebut. Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.